Kemudian, ayah Sojun bertanya apakah Sojin bersedia untuk menggendong Sojun sebagai perwakilan. Sojin pun menggendong Sojun, dan ia sangat senang karena bertemu orang baru. Namun, Sojun merasa tidak nyaman dengan cara Sojin menggendongnya dan hampir menangis. Ayah Sojun berkata bahwa posisi gendongan Sojin kurang tepat, lalu ia membetulkannya. Setelah diperbaiki, Sojun merasa jauh lebih nyaman. Tiba-tiba, Sojun tertawa karena suasana hatinya yang sedang baik, mengejutkan Sojin yang sedang menggendongnya. Teman-teman Sojin pun panik, menanyakan apa yang terjadi dan bertanya kepada dokter apakah semuanya baik-baik saja. Ibu Sojun yang melihat keributan itu hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka terlalu berlebihan, padahal itu hanya tawa seorang bayi. Chan tersenyum bahagia karena momen itu sangat lucu dan merasa beruntung telah menyalakan kamera sejak awal. Dr. Kim juga mengatakan bahwa ia sudah mulai merekam sejak mereka masuk tadi. Chan merasa bersyukur dan berkata bahwa berkat Dr. Kim, ia memiliki rekaman yang bagus. Ia kemudian meminta Dr. Kim untuk menyerahkan kamera agar bisa melihat rekaman tersebut. Saat hendak menyerahkannya, tiba-tiba Dr. Kim tampak takut melihat ekspresi wajah Chan. Chan pun bertanya ada apa, dengan ekspresi yang tanpa disengaja terlihat menyeramkan. Dr. Kim, yang ketakutan, menjawab bahwa tidak ada apa-apa sambil sedikit gemetar. Chan baru menyadari bahwa ekspresinya seringkali menakutkan orang lain. Dr. Kim kemudian meminta maaf, tetapi Chan mengatakan tidak apa-apa dan akan mengambil kamera nanti. Saat itu, terdengar suara Sojin berteriak memanggil Guru Kim. Ia mengatakan bahwa Sojun tidak berhenti tertawa dan bertanya apakah itu normal. Kevin dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa rasanya ada yang aneh karena Sojun terus tertawa. Yejun, yang tidak memahami apa yang dikatakan Kevin, menyuruhnya berbicara dalam bahasa Korea. Shion yang mulai berkeringat, bertanya apakah mereka bisa melakukan sesuatu dengan boneka-boneka di sekitar mereka. Chan hanya bisa terdiam melihat kepanikan mereka. Ia kemudian berkata bahwa Sojun tertawa terus karena mereka semua lucu. Dalam hati, Sojun berkata bahwa ia tidak pernah bertemu orang yang selucu ini. Ia tertawa hingga air matanya menetes. Melihat itu, mereka semua seketika terdiam dan panik, mengira Sojun mulai menangis. Namun, semakin mereka panik, semakin keras tawa Sojun dan membuat air matanya terus mengalir. 10 menit pun berlalu. Chan mengatakan bahwa ini baru 10 menit, tetapi mereka semua sudah kelelahan. Mereka terkejut mendengarnya, karena waktu terasa jauh lebih lama. Ibu Sojun kemudian mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sesuatu untuk membantu mereka beradaptasi. Chan yang penasaran bertanya apa itu. Ibu Sojun kemudian menunjukkan sebuah buku berjudul Kamus Lee Sojun, yang ditulis oleh ayah dan ibunya. Ibu Sojun mulai membacakan urutan waktu mandi Sojun dan permainan favoritnya. Namun, ketika sampai pada bagian boneka-boneka, ia memutuskan untuk melewatinya. Dalam hati, ia berkata bahwa boneka monster tidak bisa ditampilkan dalam program acara. Ia pun berpesan pada Sojun agar bertahan selama 2 hari ke depan. Yejun kemudian berkata bahwa mereka sudah membawa mainan dan boneka, yang membuat ibu Sojun merasa lega. Sojun dalam hati bergumam bahwa ia tidak akan puas hanya dengan boneka biasa, sambil memeluk satu-satunya teddy bear yang selamat. Ayah Sojun lalu mengatakan bahwa Sojun sangat disiplin soal jam makannya. Jadi mereka harus memberinya makan tepat waktu sebelum ia mulai menangis. Dalam hati, Sojun menegaskan bahwa ia akan menangis jika terlambat 1 detik pun. Saat itu juga, ibu Sojun mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya makan. Ia menanyakan siapa yang ingin mencoba memberi makan Sojun. Shion dengan semangat menawarkan diri untuk membuat susu formula, sementara Yejun bergegas mengambil termometer. Sojin dan Kevin hanya bisa terdiam karena sudah didahului oleh mereka. Ibu Sojun kemudian mengajarkan Shion dan Yejun cara membuat susu formula dengan benar. Mereka menyimak dengan seksama. Sementara itu, Sojin dan Kevin bertugas menjaga Sojun hingga susu siap. Akhirnya, Shion dan Yejun selesai membuat susu formula dan bersiap memberikannya kepada Sojun. Namun, saat mereka tiba,
Mereka terkejut melihat Kevin yang duduk kaku seperti kursi dengan Sojun di pangkuannya. Kevin tampak gemetar, tetapi Sojun terlihat sangat bahagia. Sojin berkata bahwa apapun yang dilakukan Kevin, pasti adalah posisi terbaiknya. Melihat itu, Shion dan Yejun tertawa terbahak-bahak. Saat itu, sudah jam 2 siang dan alarm di ponsel berbunyi, menandakan sudah waktunya Sojun makan. Ibu Sojun kemudian menyuruh Kevin untuk mencoba menyuapi Sojun. Dengan tangan gemetar, Kevin akhirnya menyuapi Sojun dan bayi itu meminum susunya dengan lahap. Melihat itu, Kevin merasa sangat bahagia. Mereka semua terpana melihat Sojun yang memegang botol susunya dengan erat dan terlihat sangat imut. Setelah selesai makan, Sojin bertanya kepada ibu Sojun apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, ketika menoleh, ia terdiam. Shion yang penasaran bertanya ada apa. Sojin mengatakan bahwa orang tua Sojun telah menghilang. Chan lalu berkata dengan lantang bahwa 48 jam Brown Black bersama Sojun dimulai dari sekarang. Mereka semua pun terkejut mendengarnya. Pada malam sebelumnya, diperlihatkan orang tua Sojun yang sedang membuat kamus Lee Sojun untuk Brown Black. Ayah Sojun membacanya dan tersenyum, mengatakan bahwa hidup Sojun tampak sederhana, hanya makan, tidur, dan bermain. Ibu Sojun kemudian mengakui bahwa ia mulai kehabisan ide untuk menemukan permainan baru untuk Sojun. Ia merasa bahwa akhir-akhir ini Sojun kurang bersemangat saat bermain dengannya. Dalam hati, Sojun bergumam bahwa ibunya benar dan ia memang merasa sedikit bosan. Ayah Sojun lalu berkata bahwa keesokan harinya akan ada banyak orang baru yang datang, dan bertanya apakah Sojun akan senang. Ia juga menambahkan bahwa mereka adalah idol, jadi mereka pasti bisa bernyanyi. Ibu Sojun mengatakan bahwa menurut Chan, mereka sudah lama berlatih dan memiliki keterampilan menyanyi, rap, serta menari yang bagus. Namun, Chan merasa ada sesuatu yang kurang. Ayah Sojun menimpali bahwa mereka mungkin akan lebih baik setelah debut dan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Ibu Sojun setuju dengan pendapat suaminya dan kemudian menyadari kalau ia salah menulis resep makanan Sojun karena keasikan mengobrol. Dalam hati, Sojun berharap agar demi ibunya, semuanya berjalan lancar untuk Paman Chan. Kemudian, Sojun kembali ke perpustakaan kehidupan. Di sana, ia mencari kemampuan baru dan akhirnya menemukan satu yang cocok. Ia menemukan kemampuan bernama koneksi konduktor orkestra, yang akan membantunya dalam hal musik. Meskipun kemampuan itu masih berada di tingkat rendah, Sojun merasa sangat bahagia karena saat ini ia sangat membutuhkannya. Kembali ke waktu syuting. Yejun berdiri dengan percaya diri, memegang mikrofon sebagai MC. Dengan senyum lebar, ia memperkenalkan dirinya dan membuka acara. Teman-temannya langsung bersorak, menggoda bahwa MC Yejun terlihat sangat keren dan tampan. Mendengar itu, Sojun tertawa sambil menepukkan tangannya. Yejun yang melihatnya merasa bangga, yakin bahwa Sojun menikmati acaranya. Ia lalu memperkenalkan Sojun sebagai tokoh utama program hari ini. Sojin mengambil alih, membacakan biodata Sojun. Lahir pada 10 Maret, kini ia sudah berusia 8 bulan dan memiliki 2 gigi bawah. Ia juga sangat menyukai bermain boneka. Setelah itu, Yejun menyerahkan mikrofon kepada Sojin untuk memperkenalkan Brown Black kepada Sojun. Sojin menyapa Sojun dengan ramah dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai leader Brown Black sekaligus vokalis utama. Namun, ia tiba-tiba ragu, bertanya-tanya apakah Sojun akan mengerti penjelasannya. Ia pun berusaha menjelaskan bahwa vokalis utama adalah orang yang sangat pandai bernyanyi. Sojun hanya diam dengan ekspresi kebingungan. Menyadari hal itu, Sojin pasrah dan mengakui bahwa Sojun mungkin tidak mengerti, membuat teman-temannya tertawa. Yejun menyarankan agar perkenalannya dibuat lebih sederhana. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi terbaik kedua di tim, lalu mengenalkan Kevin yang berasal dari LA dan Shion yang bisa menghancurkan apapun dengan tariannya. Shion bahkan menawarkan diri untuk menari, tapi Chan langsung menolaknya. Ia kemudian mengatakan bahwa akan memperlihatkannya untuk Sojun lain kali. Sojun yang mendengar janji itu langsung tertawa, sangat menantikan tarian tersebut.
Dalam hati, Chan merasa lega. Jika Shion sampai menghancurkan sesuatu, ia yakin Ibu Sojun tidak akan membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba, alarm di ponsel berbunyi, menandakan bahwa sudah pukul 4 sore dan sudah waktunya untuk Sojun tidur. Sojin segera pergi untuk mengambil selimut, sementara Kevin menggendong Sojun dengan hati-hati. Ia kemudian berkata kepada Sojun untuk segera tidur sekarang, sambil meletakkan Sojun di kasurnya. Saat itulah, Sojun melihat ada kesempatan. Dengan cepat, ia menepuk wajah Kevin dan mengaktifkan kemampuan koneksi konduktor orkestra. Kemampuan ini meningkatkan keterampilan musik seseorang sebanyak 1,3 kali, sesuai dengan ikatan yang terjalin, meski saat ini hanya dapat terhubung maksimal dengan 4 orang. Dalam hati, Sojun merasa bersalah. Ia hanya berniat menyentuh wajah Kevin, tetapi malah berakhir menamparnya. Ia buru-buru meminta maaf, namun Kevin justru terlihat bahagia, mengira Sojun sangat menyukainya. Yejun yang melihat itu dari kejauhan langsung berlari, meminta Sojun untuk menamparnya juga. Sojun menurutinya, dan lagi-lagi mengaktifkan kemampuannya. Melihat itu, Shion dan Sojin pun ikut meminta hal yang sama, sehingga kini, keempat anggota Brown Black telah terhubung dengannya. Kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba berujar, "Haruskah kita membuat peringkat siapa yang paling disukai Sojun?" Yejun dengan penuh percaya diri langsung mengklaim posisi pertama. Namun, Kevin membantah, mengingatkan bahwa ia yang pertama kali ditampar Sojun. Tidak mau kalah, Yejun menunjukkan bekas tamparannya dan berkata bahwa bekas itu lebih merah karena penuh dengan cinta. Kevin yang tidak terima, mengatakan bahwa bekas tamparannya sudah hilang dan ia tidak bisa melihatnya sama sekali. Chan yang melihat dari jauh hanya bisa iri karena ia menjadi kameramen dan tidak bisa ikut serta. Shion menempati peringkat ketiga, sementara Sojin berada di posisi terakhir. Tidak terima, Sojin mengatakan kalau ini hanyalah permulaan dan peringkat orang yang disukai harus ditentukan di hari terakhir. Ia bertekad untuk mengubah peringkat itu dan memastikan akan berada di peringkat pertama. Semuanya pun setuju dan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan untuk mendapatkan posisi favorit Sojun. Yejun menegaskan bahwa ia akan tetap berada di peringkat pertama selamanya. Tapi Kevin membantah, yakin bahwa ia yang akan menang. Saat mereka berdebat, Chan menyadari bahwa Sojun sudah tertidur. Mereka segera menenangkan diri agar tidak berisik. Melihat wajah tidur Sojun yang masih tersenyum, Shion berbisik bahwa Sojun pasti merasa sangat senang. Mereka juga mengatakan bahwa Sojun sangat imut ketika tidur. Sementara itu, kemampuan Sojun memperlihatkan tampilan ikatan yang disebut conductor's bond. Semakin tinggi ikatan Sojun dengan seseorang, keterampilan musik mereka juga akan meningkat hingga batas maksimalnya dan dalam waktu yang singkat. Sojun pun tidur dengan nyenyak, merasa bahwa semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, cerita beralih memperlihatkan sebuah dunia yang menjadi pusat dari segala musik dan tempat di mana musik indah tidak pernah berakhir. Tempat itu bernama Dunia Roh Musik. Di sana, terdapat pohon roh yang di dasarnya terkubur berbagai macam instrumen berbeda-beda, yang diantaranya diciptakan oleh Nourishment, roh dari tongkat konduktor orkestra. Seorang roh klarinet menyapa roh tongkat konduktor dan menanyakan apa ia sudah berlatih dari pagi. Roh tongkat konduktor menyapa balik dan mengatakan bahwa itu benar karena kompetisi musik akan segera dimulai. Roh klarinet sangat antusias, menantikan penampilan roh tongkat konduktor, karena ini pertama kalinya ia akan melihatnya. Di dunia ini, setiap roh musik memiliki satu atau dua kemampuan. Namun, roh tongkat konduktor selalu merahasiakan kemampuannya. Faktanya, ia memiliki kemampuan koneksi konduktor orkestra tingkat tinggi, dengan maksimal 30 koneksi. Kemampuan ini memiliki syarat, ia harus berjabat tangan dengan subjek yang ingin terhubung. Jika ia mengikuti takdirnya sebagai seorang konduktor sejak ia lahir dari buah, dan tetap membangun ikatan dengan anggota orkestra, maka orkestra yang luar biasa akan tercipta, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, itu hanya akan terjadi jika ia tidak memiliki kehidupan sebelumnya sebagai seorang raja iblis.
Tidak ada sejarah apapun tentang seorang Demon King yang terlahir kembali sebagai seorang roh. Akan tetapi, kepribadian masa lalunya yang kejam dan tidak berperasaan masih berpengaruh besar dalam kehidupannya saat ini. Ia menganggap dunia tempat musik bermula dan berakhir sebagai sesuatu yang sangat indah, namun membosankan, sehingga ia merasa tidak tahan. Hari kompetisi musik akhirnya tiba. Roh tongkat konduktor mulai berjabat tangan dan berkenalan dengan roh lain sembari mengaktifkan kemampuannya. Saat ini, ia sedang bertemu dengan roh drum dan roh piano. Mereka menyambutnya dengan ramah dan mengatakan bahwa meskipun bukan satu tim, mereka tetap mengajak roh tongkat konduktor untuk memberikan yang terbaik dalam acara ini. Roh tongkat konduktor tersenyum dan mengatakan bahwa ia menantikan pertunjukan yang luar biasa. Kompetisi musik ini adalah salah satu festival paling penting karena di dalamnya, musik dipersembahkan untuk pohon roh. Pohon ini adalah tempat untuk kelahiran roh baru, dan hanya musik terbaik yang boleh dimainkan di sana. Saat tim pertama bersiap memulai penampilan mereka, roh tongkat konduktor menyeringai jahat. Dalam hatinya, ia bergumam tentang apa yang akan terjadi jika bukannya kelahiran roh, justru kejatuhan yang terjadi. Dengan niat buruk, ia mulai menggunakan kemampuan koneksi konduktor orkestra untuk menurunkan ikatan dengan subjek. Akibatnya, para subjek yang terpengaruh kehilangan fokus, mendengar bisikan-bisikan buruk, dan mulai melakukan kesalahan. Penonton yang melihatnya kebingungan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka merasa aneh karena roh drum dikenal sebagai roh yang bertalenta. Mereka pun berspekulasi bahwa mungkin ada yang salah dengan kondisinya. Roh drum yang panik dan ketakutan karena penampilannya yang buruk mulai merasa bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Saat ia menoleh ke arah roh tongkat konduktor, ia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Namun, roh tongkat konduktor hanya duduk diam dengan senyum jahatnya. Penghinaan dan cemoohan yang kuat mulai muncul kepada subjek yang terhubung. Gelombang emosi gelap dan mengganggu yang dirasakan oleh roh-roh yang sebelumnya terhubung dengannya semakin memperburuk situasi. Tim pertama pun gagal total dalam penampilannya, dan sekarang hanya tinggal giliran roh tongkat konduktor serta orkestranya. Para penonton masih memiliki harapan bahwa mereka akan menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Roh tongkat konduktor lalu mengulurkan tangan, membantu roh violin naik ke panggung. Ia juga menyemangatinya agar tetap semangat, untuk menciptakan suara yang indah bersama. Roh violin berterima kasih kepadanya tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi subjek terakhir dari koneksi konduktor orkestra. Ketika penampilan dimulai, roh tongkat konduktor dalam hati bersiap untuk menghancurkan dunia yang membosankan ini. Dengan menggunakan kemampuannya, ia menurunkan ikatan dengan subjek, menyebabkan mereka kehilangan fokus dan merasa tertekan. Roh violin merasakan perasaan dengki yang kuat dan segera menyadari bahwa sumbernya berasal dari roh tongkat konduktor. Suara-suara panik mulai terdengar di antara para penonton saat mereka menyadari bahwa pohon roh mulai kesakitan. Mereka berteriak meminta pertunjukan dihentikan, namun yang lain menanggapi kalau itu hanya akan memperburuk jika musik ini tidak selesai. Roh tongkat konduktor yang melihat semua itu hanya tersenyum, menikmati kekacauan yang telah ia ciptakan. Sekarang, karena roh tongkat konduktor sudah selesai menikmatinya, ia ingin segera mengakhiri semua ini. Roh violin kemudian menyadari kalau arahannya sudah dihentikan dan ia khawatir, karena penampilan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Semua roh di sana kemudian menjerit mengatakan kalau pohon roh sedang sekarat. Mereka semua menyalahkan roh tongkat konduktor dan ingin menghentikannya bersama-sama. Roh tongkat konduktor kemudian tertawa melihat kemelut kepanikan dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Ia mengatakan kalau sudah lama menantikan ini dan penasaran bagaimana dunia ini akan mulai berubah dari sekarang. Namun, tiba-tiba terdengar alunan musik. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Sebab seharusnya arahannya sudah terhenti. Suara itu ternyata berasal dari roh violin. Ia memiliki kemampuan dasar yang memungkinkannya tetap bermain musik meskipun berada dalam situasi yang tidak mendukung. Perlahan-lahan, pohon roh yang sekarat pun mulai pulih. Para roh segera bertindak dan menangkap roh tongkat konduktor. Sementara itu,
Roh violin terus memainkan musiknya dengan penuh semangat. Roh tongkat konduktor berteriak agar ia berhenti, tetapi roh violin tetap melanjutkan permainannya hingga pohon roh benar-benar pulih. Setelah kejadian itu, roh tongkat konduktor dihukum mati sebagai pengkhianat paling menjijikan dalam sejarah. Semua itu adalah masa lalu kelam yang ingin Sojun lupakan. Ia pun terbangun dari mimpinya dengan air mata mengalir di pipinya. Ketika Sojun menemukan buku tentang roh tongkat konduktor di perpustakaan, ia terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana buku itu bisa ada di sana, sebab kekuatan ini hampir menyebabkan kehancuran dunia. Dalam bentuk aslinya, kemampuan ini adalah kekuatan yang bertipe jahat. Namun kini, versi barunya telah mengalami perubahan besar, dan hanya memiliki efek yang lebih terbatas. Sojun merasa menyesal dan dalam hati meminta maaf kepada pohon roh karena dulu pernah hampir menghancurkannya. Ia menangis menyesali perbuatannya di masa lalu dan merasa bahwa dirinya dulu sangat bodoh. Di dunia nyata, Yejun dan Shion yang melihat Sojun terbangun bertanya mengapa ia menangis. Kevin kemudian bertanya apakah Sojun lapar. Dalam hati, Sojun merasa bahwa ia sebenarnya hanya sedih dan malu pada dirinya sendiri di masa lalu. Shion segera memanggil Sojin yang sedang menyiapkan makanan untuk Sojun. Meskipun awalnya tidak merasa lapar, tanpa sadar Sojun mulai makan dan menyadari bahwa makanannya sangat enak. Kevin tersenyum dan mengatakan bahwa Sojun pasti sangat lapar. Sojun pun berpikir bahwa mungkin ia bermimpi buruk hanya karena perutnya kosong. Mereka pun ingin bergantian menyuapi Sojun dan ikatan mereka dengannya semakin meningkat. Malam pun tiba. Dr. Kim bersiap pulang dan berpesan agar mereka segera menghubunginya jika ada keadaan darurat. Mereka semua pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Sekarang, sudah saatnya untuk membuat Sojun tidur. Namun, Sojun bersikeras bahwa ia tidak bisa tidur karena ini sangat menyenangkan. Sudah lewat 30 menit dari waktu tidurnya, tetapi ia masih merasa segar. Yejun lalu tersenyum dan berkata, "Haruskah kita mencoba itu? Kita sudah berlatih selama 3 hari untuk saat seperti ini." Mereka semua pun sepakat untuk melakukannya. Sojun yang penasaran bertanya-tanya apa yang mereka maksud. Sojin kemudian memberikan aba-aba dan mereka mulai bernyanyi. Saat itu juga, kemampuan koneksi konduktor orkestra diaktifkan dan mengeluarkan potensi mereka.